Oke teman-teman, hari ini hari Jumat Jumat 30 Januari 2026. Ini saya di tempat kerja. Ini lagi di gudang ya, baru bongkar, baru mengikat usuk ya. Mengapa harus diikat? Karena kalau nggak diikat bisa bengkok ya, nanti nggak laku. Ya bukan nggak laku, tapi kan untuk pembeli kan sering milih-milih ya, milihnya yang lurus. Jadi kalau nggak diikat bisa bengkok. Oke, ikutin. Ini sesekali saya bikin vlog di tempat kerja ya. Ini kayu yang ngirim teman saya, Mbah Misno ya. Ini kalau orangnya lihat.
Sini panas banget ya, padahal udah buka. Nah, ini untuk dokumentasi kalau besok saya nikah punya anak, gimana nih bapakmu ini kerja ini kerja kalau uang ini. Wow, lantaran ngajar. Ini keseharian saya di tempat kerja. Soalnya belum ada kiriman ya. Kalau ada kiriman saya biasanya kirim material, tapi ini belum ada jadwal. Jadi ya berkegiatan aja di gudang.
ya, ini teman-teman, untuk kalian yang ngikutin channel Coinetic ya, nah dimana channel tersebut adalah subholding dari Dwigra Holding DH ya. Itu kita kan sering bahas LTC ya, koin kripto, Litecoin, dan kita dapat cuan yang lumayan dari mining LTC karena kita dulu bisa didoyol ya, bisa main banyak akun. Tapi saya nggak pernah ngajakin kalian buat noyol ya. Jadi itu sebetulnya bisa didoyol, tapi better kalian main yang legal aja ya, karena ya seperti sekarang itu udah nggak bisa ya teman-teman, udah nggak bisa kita withdraw karena harus berlangganan ya untuk sekarang. Jadi untuk kalian yang mining LTC dengan menggunakan LTC miner di website itu udah nggak bisa ya, bukan nggak bisa, tapi kalian harus upgrade ya, berbayar sekitar 1,5 dolar atau berapa, saya agak lupa ya. Jadi saya mungkin untuk beberapa waktu ini saya vakum dari mining LTC. Kalau TT Coin masih jalan ya. Bitcoin juga saya udah nggak mining, sekarang tinggal TT Coin. TT Coin pun kemarin saya sudah ke-banned beberapa akun ya. Ya ini sebetulnya kan kita nggak diomong noyol kayak gimana ya. Soalnya kan kita pakai device ya, kita pakai HP nggak cuma satu, itu kan, kecuali kalau kita pakai HP satu terus kita doyol. Istilah doyol itu kan kalau menurut saya kalian mining satu HP, terus dalam satu HP itu kalian punya banyak akun lah, itu noyol. Tapi kalau device-nya beda, ada 2, ada 3, itu kan ya legal saja menurut saya. Karena si TT Coin itu pun dapat penghasilan dari iklan, kan dia tujuannya cari iklan gitu. Menurut saya seperti itu. Ya seperti itulah. Jadi untuk mining mungkin saya sementara waktu di LTC saya vakum ya, karena udah lumayan lah, kita udah dapat porto ya. Kalau kalian ngikutin channel Coinetic dari awal itu ya, walaupun receh tapi lumayan, soalnya itu kan juga gratisan. Makanya saya sering bilang ke teman-teman saya, kalau ada kesempatan itu kita harus early teman-teman, kita harus early, harus paling awal tahu ya, kita harus awal tahu koin mana yang masih bisa di mining dan masih cukup sustain untuk di mining. Kalau sudah seperti sekarang ini sudah susah teman-teman. Dulu Bitcoin ya, Bitcoin kita dapat juga lumayan, itu sehari mungkin 500 dapat 500 perak ya. Cuman kalau kalian main punya banyak device, 2 lah, at least ada 2, itu kan udah lumayan. Tapi sekarang udah nggak bisa, harus ganti aplikasi lagi. Jadi mungkin sementara waktu saya vakum dari mining LTC. Kalau TT Coin masih jalan dan Bitcoin juga sudah vakum. Oke, ini baru lagu 1 ya. Ini kita tetap semangat. Jadi teman-teman saya juga sama.
makan ya. Ini saya kalau ngasih keju, eh, saya kan beli yang kotakan itu ya. Nah, satu kotak itu paling cuma jadi 4 porsi. Jadi kita nggak perlu ambil untung terlalu banyak tapi dagangan nggak laku ya, sama aja. Jadi kalau hari ini sepi ya, karena ya mungkin ritme jualannya kita. Saya kan baru buka tadi, udah kesorean juga ya, udah terlalu sore. Yang jelas kita jangan cari untung besar, tapi kita harus sustain ya. Untung dikit nggak apa-apa, yang penting pembeli datang lagi ya gitu. Oke teman-teman, ini saya sudah di rumah. Ini tadi jualan hari Jumat ya, Jumat tanggal 30 Januari 2026. Hari ini, nah tadi waktu saya mau tutup, tadi kan baru laku 1 ya, terus saya mau tutup, ada pembeli lagi 2 ya, lumayan. Kalau kemarin laku 2 ya, berapapun kita harus tetap bersyukur, karena saya sangat percaya jika kita tidak bisa mensyukuri atau menghargai hasil yang sedikit, kita tidak akan mampu mendapatkan hasil yang besar. Nah, jadi hari ini laku 3 porsi ya, dan ada 1 roti yang saya masak sendiri, saya foto buat untuk jadi profil di daftar menu di GrabFood dan juga lainnya. Tapi untuk masak ini ya, ini saya kan utangnya masih sangat banyak, jadi ada cicilan yang sudah nunggak ya, cicilan BRI saya nominal 724 per bulan, dan masih banyak utang lainnya juga. Dan ini kemarin saya awal mulai lagi jualan roti. Ini saya bukukan semua biar kalian lihat, dan nggak alasan mau mulai usaha nggak ada modal. Uang itu menurut saya adalah variabel kedua. Yang pertama tetap niat dulu. Nah, ini awal saya mulai lagi tanggal 15 Januari 2026. Ini tokonya ini Sariboga. Ini saya langganan di sini sudah lama ya, sejak saya SMP dulu awal jualan. Ini total 156.900. Ini total belanjanya ini, dan ini sampai tanggal 21 23 ya, ini belum 4, tanggal 23 Januari 2026 total belanjanya udah 490 dari total modal awal segini 156.900. Tapi karena ini ada hutang yang harus segera saya bayar, soalnya udah nunggak juga. Tadi ini mantri BRI nya udah ngabari saya ya, untuk segera dibayar. Untuk angsuran bulan ini ya terpaksa, karena itu kan kewajiban kita sebagai nasabah, walaupun kita nggak pakai uangnya. Nah, uangnya ya yang berlalu sudahlah berlalu ya. Jadi mungkin uang hasil dari outlet roti akan saya pakai dulu untuk nyicil angsuran ya, untuk bulan Januari ini. Kita mulai lagi ya. Ini total semua nota-nota saya bukukan semua urut ya. Tanggal 15
Ini tanggal 18 terus segini, terus ini 19, ini 22, ini 23, ini ini dulu 16, nah gini, ini 22, 23 dulu, total segini 25, ini 26 ya. Ini beli di beda toko, beda tempat. Ini di dekat outlet. Kemarin juga saya juga ada vlognya. Terus ini yang terbaru. Ini bukan yang terbaru ya. Ini saya kemarin 2 hari lalu lah, yang saya ambil pakai kerat besar itu warna merah. Itu belanjanya cukup banyak itu. 217 kalau nggak salah. Tapi notanya masih di outlet. Saya tinggal di sana. Jadi ini masih ada satu nota lagi yang belum masuk pembukuan ya. Ini belum saya rekap semua ke buku. Jadi dengan modal awal ya, modal awal saya mulai itu 156.900 dan udah muter ya, uangnya udah muter lumayan. Ini udah mulai kejual semua, tapi karena ada kebutuhan mendesak yang dimana kita harus memenuhi kewajiban kita sebagai nasabah di salah satu bank ya, itu kita ya gimana caranya kita harus usahakan, karena juga udah jatuh tempo juga. Nanti kalau saya udah ada uang lebih, saya akan balikin lagi ke kas roti ya. Jadi semua harus kita catat, semuanya harus kita catat, harus kita tahu lah uangnya itu lari kemana. Jadi kita harus tertib untuk membukukan semua cash flow yang ada di usaha kalian, mau sekecil apapun ya. Kayak tadi kemarin ya, saya beli bensin itu 20.000 pas habis bensin itu, pas habis bensin itu 14.000 ya, 14.000. Terus saya pulangnya ngisi lagi, pulang dari jualan ya, pulang dari jualan itu ngisi lagi 17.000. Nah itu juga harus semua kita catat teman-teman, karena setiap kali kita keluar uang untuk jualan, untuk ibaratnya untuk transport, itu kan masuk ke dalam ya, ada pembukanya sendiri di usaha kalian. Entah itu masuk ke operasional atau transport, itu harus tahu ini uang untuk apa, dan juga kalian itu berbisnis untung atau rugi. Nah itu kan juga harus kalian perhitungkan ya. Kalau ada yang bilang kok hitungan rumit, kok harus semua apa-apa dihitung, ya emang harus gitu teman-teman. Kalau menurut saya harus seperti itu ya. Jadi kita tahu uang ini, misal kas kalian tadinya 500 kok tinggal 300 misal lah, wah jangan-jangan diambil toyol. Nah toyol itu nggak ada ya, jadi harus kalian bukukan semuanya. Oke, tetap semangat walaupun hidup lagi brengsek ya. Ibarat kita lagi jalan dipukul kepalanya, udah kita jatuh, mau bangkit pukul lagi teman-teman ya. Tapi ya emang seperti itu hakikat dari semesta ya, emang brengsek. Tapi ya dari kebrengsekan itu kita harus belajar dari kesalahan, dari pengalaman, dan kita harus mencapai tujuan dan misi hidup kita. Oke, semangat.